Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang fase gerak SFC dan HPTLC. Dosen pengampu kami yaitu Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus, SSI. Next. Sebelum kami mulai, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Isra Azura selaku moderator bersama kedua teman saya, Zahra Jannah dan Rauza Salsabila Rosnia Putri. Baik, saya akan membacakan sedikit outline yang akan kami bahas pada pembahasan kali ini, yaitu SFC dan HPTLC. Di sini kami sama-sama membahas tentang pengenalan prinsip kerja dan komponen dari SFC dan HPTLC itu sendiri. Kemudian kami juga membahas tentang fase gerak dari SFC dan HPTLC yang dimana mencakup penjelasannya, sifat-sifat dan contoh, kelebihan dan kelemahannya, dan aplikasi dalam bidang farmasi. Next. Baik, untuk yang pertama, pembahasan tentang supercritical fluid chromatography atau SFC akan dijelaskan oleh teman saya, Rauza Salsabila Rosnia Putri. Baik, jadi critical fluid chromatography ini adalah teknik pemisahan yang menggabungkan keunggulan antara GC dan juga LC yang menggunakan karbon dioksida superkritis sebagai fase gerak. Jadi, CO2 superkritis ini bersifat nonpolar dan dapat dicampur dengan pelarut polar seperti metanol untuk memperluas jangkauan polaritasnya. Dan SFC ini cocok untuk analisis senyawa polar dan nonpolar dan berpotensi digunakan sebagai metode tunggal untuk analisis senyawa beragam. Jadi untuk prinsipnya, SFC ini memisahkan senyawa dengan menggunakan fluida superkritis seperti Ce2 sebagai fase gerak yang memiliki sifat antara gas dan juga cair. Pemisahan ini didasarkan pada perbedaan kelarutan dan interaksi senyawa dengan fase diam. Penambahan pelarut polar memungkinkan pemisahan senyawa polar dan non-polar secara efisien. Komponen-komponen dari SFC ini pertama itu ada liquefied HCO2 cylinder, yaitu berisi karbon dioksida dalam bentuk cair yang bertekanan tinggi. Jadi CO2 ini digunakan sebagai fase gerak utama dalam kondisi superkritis untuk memisahkan senyawa berdasarkan polaritas dan ukuran molekul. Lalu ada CO2 pump, yaitu mengalirkan CO2 dari silinder ke dalam sistem dengan tekanan tinggi dan menjaga CO2 dalam kondisi superkritis selama proses kromatografi. Lalu ada co-solvent pump, yaitu mengalirkan pelarut tambahan ke dalam sistem untuk meningkatkan kelarutan senyawa yang kurang larut dalam CO2 murni. Lalu ada valve, yaitu mengatur aliran dan tekanan CO2 dan co-solvent agar proses pemisahan berjalan stabil dan juga terkontrol. Lalu ada tank, tempat penampungan sementara atau reservoir untuk fluida, biasanya untuk mengontrol tekanan dan aliran fluida sebelum masuk ke kolom. Lalu ada kolom, yaitu komponen inti tempat pemisahan senyawa terjadi. Kolom ini berisi fase diam dan pemisahan terjadi karena interaksi antara senyawa sampel, fase diam dan juga fase gerak superkritis. Lalu ada detektor, yaitu mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom. Detektor ini biasanya merekam sinyal dalam bentuk kromatogram yang digunakan untuk analisis kuantitatif dan juga kualitatif. Lalu ada sistem controller, yaitu sistem komputer untuk mengatur seluruh parameter seperti aliran, tekanan, suhu, serta merekam dan menganalisis data dari detektor. Lalu ada collection vessel, yaitu wadah penampung fraksi senyawa yang telah dipisahkan, berguna jika fraksi akan digunakan atau diuji lebih lanjut. Selanjutnya fase gerak akan dijelaskan oleh teman saya, Zahra Jannah. Baik, untuk fase gerak SFC, supercritical fluid chromatography atau SFC menggunakan fluida superkritis sebagai fase geraknya. Fluida ini memiliki karakteristik yang unik karena berada pada suhu dan tekanan di atas titik kritisnya yang memungkinkan keberadaannya dalam keadaan antara gas dan cairan yang dapat dilihat dalam grafik tersebut. Fluida superkritis yang paling sering digunakan adalah CO2. Next. Nah,
Berikut keunggulan karbon dioksida sebagai fase gerak SFC yang paling sering digunakan, di mana karbon dioksida itu tidak beracun dan tidak mudah terbakar, ramah lingkungan, biayanya rendah, viskositasnya yang rendah, dan difusivitasnya yang tinggi. Berikut gambar perbedaan titik kritis dari beberapa pelarut dibandingkan dengan CO2, di mana CO2 memiliki titik kritis yaitu 31,1 derajat Celcius dan 77,38 megapascal yang berbeda dengan pelarut-pelarut lain seperti yang terdapat pada grafik tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat dari fase gerak SFC. Yang pertama itu memiliki kelarutan yang tinggi. Hal ini memungkinkan analit larut lebih baik sehingga proses pemisahannya menjadi lebih efisien. Difusivitasnya yang tinggi, bahkan lebih baik dibandingkan cairan biasa. Viskositasnya yang rendah sehingga mudah mengalir melalui kolom kromatografi. Aliran yang lancarnya mempercepat waktu analisis dan mengurangi tekanan kerja. Lalu densitas tinggi yang menyerupai cairan dan tegangan permukaan rendah yang menyerupai sifat gas, sehingga fase-fase gerak SFC ini mampu menembus pori-pori kecil di dalam fase diam, yang penting untuk interaksi efektif antara sampel dan fase diam. Selanjutnya, ada jenis fase gerak lainnya, di mana banyak pelarut seperti nitrogen oksida, etana, amonia, difluorometana, tetrahidrofuran, dan diethyl ether yang dapat digunakan sebagai fase gerak dalam SFC. Namun, yang paling disukai adalah karbon dioksida karena suhu dan tekanan kritisnya yang mudah dicapai. Nah, CO2 ini merupakan pelarut yang sangat nonpolar. Maka dari itu, untuk zat yang terlarut polar, maka digunakan modifier, seringkali alkohol seperti metanol, etanol, atau isopropil alkohol yang ditambahkan untuk meningkatkan polaritasnya. Pelarut lain seperti asetonitril, kloroform atau etil asetat juga digunakan sebagai pengubah untuk meningkatkan kekuatan pelarut. Nah, elusi gradien ini terjadi ketika konsentrasi zat-zat ini ditingkatkan. Next. Berikut merupakan keunggulan dan kelemahan dari SFC, di mana keunggulannya itu mampu memisahkan analit yang labil secara termal dan tidak mudah menguap. Yang kedua yaitu kapasitas resolusinya yang lebih tinggi. Yang ketiga kecepatan analisisnya yang lebih tinggi, penggunaan pelarut yang lebih sedikit, dan penggunaan pelarut yang ramah lingkungan. Nah, kelemahannya itu peralatannya mahal dan kompleks. Lalu, stabilitas suhu dan tekanan yang sangat krusial, di mana karena CO2 harus dipertahankan dalam keadaan superkritis, suhu dan tekanannya itu harus dijaga stabil selama analisis. Lalu kurang cocok untuk senyawa nonpolar. Kurang cocok untuk senyawa polar, di mana CO2 ini bersifat nonpolar, sehingga kurang efektif melarutkan senyawa polar tanpa bantuan modifier. Selanjutnya yang keempat yaitu membutuhkan teknik pengoperasian yang khusus. Selanjutnya. Selanjutnya adalah aplikasi SFC dalam bidang farmasi. Yang pertama, cocok untuk pemurnian senyawa secara preparatif karena hemat pelarut dan ramah lingkungan. Selanjutnya dapat digunakan untuk vaksinasi vitamin, dapat digunakan untuk analisis ekstrak tanaman obat guna mengisolasi senyawa aktif secara efisien, mampu memisahkan enantiomer sehingga cocok untuk analisis senyawa kiral, dapat digunakan untuk analisis obat dalam cairan biologis bila dikombinasikan dengan deteksi massa, lalu efektif untuk deteksi pengotor dalam kadar yang sangat rendah sesuai standar ICH, FDA, dan EMA. Baik, alat selanjutnya HPTLC akan dijelaskan oleh teman saya, Roza Salsabila. Baik, jadi HPTLC ini adalah High Performance Thin Layer Chromatography, yaitu pengembangan dari TLC yang dilengkapi dengan pelat berkualitas tinggi dan partikel fase stasioner yang lebih halus dibandingkan TLC, sehingga memberikan resolusi pemisahan yang lebih baik dan juga memungkinkan analisis kuantitatif. Pemisahan ini juga dapat ditingkatkan melalui pengembangan pelat berulang atau perangkat pengembangan ganda yang menghasilkan batas deteksi LOD yang lebih rendah. Jadi prinsipnya itu terjadi karena perbedaan afinitas komponen sampel terhadap fase diam. Komponen yang afinitasnya tinggi akan tertahan lebih lama, sedangkan yang afinitasnya rendah akan bergerak lebih cepat bersama dengan fase gerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isra Azura. Baik, saya akan menjelaskan dari gambar komponen TLC.
Jadi gambar ini menjelaskan prinsip dasar dan teknik dari TLC ini sendiri. Yang pertama di sini tuh ada di gambar sebelah kiri ada yang namanya TLC plate atau pelat TLC-nya. Ini tuh merupakan pelat kaca atau plastik yang dilapisi dengan fase diam, biasanya tuh berupa silika gel. Kemudian, sampel diaplikasikan sebagai titik kecil di dekat bagian bawah pelatnya. Kemudian ada di gambar kedua, ada TLC chamber, yang dimana wadah ini biasanya wadah tertutup seperti gelas beker, berisi pelarut, biasanya tuh fase gerak atau mobile phase. Kemudian pelat TLC dimasukkan secara vertikal ke dalam chamber sehingga bagian bawah pelat menyentuh pelarut. Nah, untuk proses pemisahannya itu ada terdiri dari dua fase, yaitu ada fase diam dan fase gerak, yang dimana fase diam ini lapisan silika, yang mana fase diam ini berupa lapisan silika di pelat TLC yang bersifat polar. Untuk fase geraknya itu pelarut yang bergerak ke atas melalui aksi kapiler. Nah, komponen-komponen dalam sampel dipisahkan karena mereka bergerak dengan kecepatan berbeda tergantung polaritas masing-masing. Untuk senyawa kurang polar cenderung terbawa lebih jauh oleh pelarut, sehingga lebih polar berikatan kuat dengan fase diam dan bergerak lebih lambat. Nah, untuk hasil pemisahannya dapat kita lihat pada titik-titik warna yang ada di gambar. Di sini ada beberapa titik, yaitu ada kompon A yang berwarna biru, kemudian ada kompon B yang berwarna ungu, kemudian ada kompon C yang berwarna merah, yang dimana kompon A ini paling tidak polar, yaitu bergerak paling jauh. Untuk kompon B ini yang berwarna ungu, polaritasnya paling tinggi, dia bergerak di tengah. Untuk kompon C yang berwarna merah, ini tuh paling polar dan paling dekat dengan titik awal. Next. Nah, selanjutnya ada komponen dari HPTLC. Yang pertama itu ada yang namanya sampel applicator atau aplikasi sampelnya, yaitu sampel di sini diaplikasikan secara otomatis dan presisi pada pelat kromatografi tipis menggunakan alat semprot otomatis. Untuk kedua ada chromatography development atau pengembangan kromatografi. Di sini pelat dikembangkan dalam ruang pengembangan dengan pelarut. Pelarut di sini berupa fase gerak, yaitu untuk memisahkan komponen-komponen dalam sampel. Yang ketiga ada UV vis detection, yaitu deteksi UV vis. Setelah pemisahan, pelat dianalisis dengan deteksi UV vis untuk melihat senyawa yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kemudian gambar keempat ada pemindai TLC. Di sini pelat dipindai menggunakan alat TLC scanner untuk menghasilkan data kromatogram yang presisi. Kemudian ada Vision Cat software. Ini adalah data dari pemindaian dianalisis menggunakan perangkat lunak, yaitu Vision Cat. Kemudian ada development plate atau pelat yang telah dikembangkan, merupakan hasil visual pelat setelah dikembangkan dan dianalisis, biasanya menunjukkan pita-pita senyawa terpisah. Untuk gambar ketujuh ada HPTLC kromatogram, merupakan grafik hasil pemindaian yang menunjukkan intensitas posisi RF dari senyawa-senyawa yang terdeteksi. Dan untuk yang terakhir ada aggregate score. Di sini tuh berupa jika skornya 0,81, berarti metode ini sangat ramah lingkungan. Next. Kemudian ada sifat dan contoh fase gerak HPTLC. Yang pertama ada sifat-sifatnya, yaitu kemampuan melarutkan senyawa, kompatibilitas dengan fase diam, kepolaran yang sesuai, kemampuan untuk memisahkan, dan volatilitas. Dan untuk contohnya ada perbandingan antara heptana dan etil asetat, yaitu 7:3, kloroform dengan metanol, yaitu 9:1, toluene dengan aseton 8:2, etil asetat, metanol, dan air itu 10:1,35:1. Untuk asam asetat, air, dan butanol itu 3:1:4. Dan yang terakhir ada metanol dengan amonia dengan perbandingan 100:1. Next.
Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari HPTLC. Untuk keunggulannya sendiri, dia fleksibel dalam pemilihan, bisa disesuaikan dengan sifat senyawa, yaitu polar atau nonpolar. Mampu memberikan pemisahan yang efisien untuk senyawa dengan struktur yang mirip. Yang ketiga, menggunakan volume pelarut yang sedikit, lebih hemat, dan ramah lingkungan. Keempat, proses analisis pada HPLC ini lebih cepat dibanding metode kromatografi lainnya. Yang kelima, cocok untuk analisis awal seperti screening pada berbagai jenis sampel. Dan yang terakhir, dia ini dapat memberikan hasil yang konsisten jika kondisi pengujian dikendalikan dengan baik. Untuk kelemahan dari HPTLC, yang pertama itu pemilihan fase gerak sering memerlukan trial dan error. Yang kedua, hasil sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Yang ketiga, reproduksibilitas rendah jika tidak menggunakan sistem otomatis. Yang keempat, kurang efektif untuk pemisahan senyawa yang sangat polar atau sangat non-polar tanpa modifikasi. Dan yang terakhir, beberapa pelarut dapat mengganggu proses deteksi, terutama pada deteksi UV atau fluoresensi. Next. Untuk aplikasi HPLC akan dijelaskan oleh Rosa. Baik, jadi untuk aplikasi HPLC dalam bidang farmasi itu yang pertama tuh, HPLC ini dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan juga kuantitatif bahan herbal, suplemen, dan obat-obatan alami dan formulasi farmasi. Lalu, HPLC ini juga membantu kontrol kualitas bahan baku, produk akhir, serta deteksi pengotor dan juga degradasi. Dan dapat juga dimanfaatkan dalam forensik, uji metabolisme obat, dan analisis sampel biologis. Lalu HPLC ini juga sesuai untuk uji stabilitas, pemantauan proses ekstraksi, dan juga evaluasi tanaman obat. Dan efektif dalam riset farmakologi seperti aktivitas terhadap sistem saraf pusat dan juga efek hepatoprotektif. Dan dia juga berguna untuk mendeteksi senyawa antimikroba dan validasi metode dalam pengobatan tradisional. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi kami hari ini, pertama, SFC ini menggunakan CO2 superkritis sebagai fase gerak utama dan sering dimodifikasi dengan pelarut organik. Dan SFC ini cepat, efisien dengan penggunaan pelarut minimal, tapi memerlukan peralatan kompleks dan juga kondisinya itu harus stabil. Prinsip dari HPLC ini yaitu pemisahan yang terjadi karena perbedaan afinitas komponen sampel terhadap fase diam. Sifat fase gerak pada HPLC yaitu kemampuannya melarutkan senyawa, kompatibilitas dengan fase diam, kepolaran yang sesuai, dan kemampuan untuk memisahkan dan volatilitas. Dan yang terakhir itu kesimpulannya, HPLC ini efisien dan hemat pelarut, namun sensitif terhadap kondisi dan pemilihan fase gerak. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat tugas kali ini. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.